Jawab pertanyaan dari adik-adik mahasiswa baru terkait penting nggak sih ketika nanti kuliah ikut organisasi kampus gitu. Ini pertanyaan yang agak susah dijawab karena mengikuti organisasi kampus itu ya dibilang penting-penting, dibilang tidak ya tidak. Itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya Anda akan terbiasa untuk bekerja tim ya. Anda akan terbiasa untuk mengeluarkan gagasan atau berpikir kritis dan sebagainya. Anda akan terbiasa manajemen waktu dan sebagainya. Itu sisi positifnya. Namun sisi negatif dari organisasi juga perlu Anda pertimbangkan. Sebenarnya bukan negatif, kalau dibilang negatif sih tidak, tapi memang risiko ya, risiko dari Anda mengikuti organisasi kampus. Satu, mungkin terkait waktu ya, waktu. Nah, waktu ini ketika Anda organisasi tentu banyak waktu dan pikiran mungkin yang akan tersita dari Anda. Waktu kuliah dan ditambah waktu untuk berorganisasi, untuk belajar dan sebagainya. Nah, ini perlu Anda pertimbangkan betul, terutama di semester-semester awal ya. Kalau banyak orang mengatakan yang berat itu semester atas, justru menurut saya itu tidak. Justru semester 1 sampai semester 4 itulah yang menjadi poin pentingnya. Karena Anda di situ baru mulai beradaptasi dari sekolah menengah, beradaptasi di dunia perkuliahan gitu loh. Ini tentu banyak hal yang perlu Anda pelajari untuk beradaptasi. Ketika nanti semester 1 sampai 4 Anda sudah terbiasa dengan beban berat perkuliahan, maka nanti semester 5, 6, 7, 8 itu Anda pasti akan sukses gitu. Karena Anda sudah terbiasa di awal. Organisasi menurut saya kadang mengganggu ketika Anda itu pada masa semester awal ya, masa-masa adaptasi Anda sudah ikut organisasi. Terutama juga ketika Anda mengikuti organisasi tidak tahu gitu loh, tidak tahu apa yang ingin kita peroleh gitu loh. Apakah organisasi itu benar-benar bisa memberikan manfaat bagi kita untuk pengembangan diri, untuk cita-cita kita ke depan, untuk kompetensi kita. Namun seringnya justru adik-adik yang semester awal ini ikut organisasi karena hanya ikut-ikutan gitu. Ada bujukan kakak kelas misalnya, ayo ikut organisasi biar nanti Anda punya pengalaman, biar nanti diterima kerja gitu. Nah, ketika Anda hanya mengikuti saja, itu ikut-ikutan saja, itu kesalahan fatalnya di situ gitu. Karena satu, pengalaman itu tidak hanya bisa diperoleh dari organisasi kampus. Banyak hal lain yang bisa menempa pengalaman Anda, keilmuan Anda yang itu lebih ngena ya, lebih baik. Seperti contohnya mengikuti Merdeka Belajar, magang gitu. Mengikuti kampus mengajar dan sebagainya, mengikuti proyek dosen di penelitian, proyek dosen di pengabdian dan sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman itu justru lebih real dan lebih sesuai dengan pengembangan keilmuan Anda. Kedua, tentang diterima kerja gitu. Nah, ini faktanya saya sampaikan bahwa pertanyaan mengenai syarat IPK minimal 3 itu jauh lebih sering ditemui daripada persyaratan ikut organisasi kampus. Percuma kita punya pengalaman sebanyak apa di organisasi tapi IPK kita cuma 2 atau kurang dari 2 gitu. Nah, ini juga bahaya kan, warning juga gitu. Tentu akan dipertimbangkan kalau kita di keilmuan, di basic kompetensi ya yang IPK-nya bagus menurut saya, karena sudah teruji kompetensinya ketika dia mengikuti perkuliahan untuk berhasil, maka ketika kita tempa di dunia kerja akan berhasil.
Hal kedua adalah dana ya. Ikut organisasi kadang anggota keluar dana tambahan karena dana dari kampus itu mayoritas tidak banyak untuk kepentingan organisasi, untuk support organisasi. Maka ketika mengadakan agenda, mau tidak mau anggota itu harus membayar lagi kan, keluar uang lagi. Sebenarnya banyak hal yang perlu Anda persiapkan juga ketika di bangku kuliah. Waktu Anda juga bisa Anda gunakan untuk upgrade diri di bidang bahasa, misalnya belajar bahasa asing, belajar public speaking, belajar desain dan sebagainya. Hal-hal yang memang menunjang ketika nanti Anda bekerja gitu. Itu pandangan saya terkait organisasi kampus. Penting dan tidak itu bisa Anda pertimbangkan sendiri, dan yang penting Anda harus tahu konsekuensinya ketika mengikuti organisasi, apa yang Anda dapat dan apa risikonya gitu. Karena itu perlu kita timbang betul, jangan hanya ikut organisasi karena takut dibilang tidak keren dan sebagainya. Dalam bahasa kerennya sekarang adalah FOMO ya, fear of missing out ya, kalau nggak salah ya. Takut tidak ikut arus itu kesalahan fatalnya di situ. Ini cuma sekedar sharing aja. Karena saya juga pernah ikut organisasi gitu kan. Pernah menyatakan tidak ingin ikut organisasi gitu, tapi itu semuanya saya pertimbangkan betul ketika saya memilih untuk ikut organisasi atau memilih untuk tidak ikut organisasi. Sekian dan terima kasih.